Sekarang kita ingin cepat mati, tetapi tak pernah mempersiapkan apa-apa. Betapa kita terlalu sok tahu tentang hidup kita. Halo teman-teman pembaca, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Jadi, seperti yang telah kalian baca di judul, hari ini bersama aku, Siti Fadilah, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi bimbingan konseling Islam kelas 1D, akan membahas salah satu buku pengembangan diri karya Alfi Syahrin yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku menyarankan teman-teman untuk menyiapkan diri dengan menonton ini di tempat yang tenang, menyingkir ke tempat yang agak sepi, dan cari posisi yang senyaman mungkin untuk menyimak video ini. Karena buku ini adalah buku yang cukup reflektif, sehingga bisa jadi apa yang akan teman-teman simak dari video ini ada kaitannya dengan kehidupan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemukan insight baru tentang permasalahan yang tengah dihadapi, atau sudut pandang lain mengenai kehidupan yang tengah dijalani. Jadi, duduklah dengan nyaman dan langsung saja ayo kita simak bareng-bareng. Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Dari judulnya aja pasti sudah banyak kan di antara kita yang merasa relate, apalagi kalau kita bedah isi bukunya. Jadi sebenarnya apa sih yang dibahas buku yang terbit pada 1 November 2019 dan menjadi salah satu buku populer sampai saat ini? Barangkali ada di antara teman-teman yang sudah membaca karya Alfi Syahrin ini. Buku dengan tebal 229 halaman ini membahas tentang lika-liku kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi, yang terkadang memberi banyak kejutan-kejutan yang membuat kita lelah atau barangkali sampai ingin berhenti. Buku ini memberikan banyak sudut pandang mengenai kehidupan, bagaimana untuk kemudian kita dapat berdamai dengan banyaknya kegagalan, bagaimana kita dapat berdamai dengan banyaknya tuntutan society di luar sana. Buku ini mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk menjadi manusia yang biasa saja, manusia yang tidak pernah jadi apa-apa. Semua sudut pandang itu disajikan penulis berdasarkan perjalanan hidupnya. Akan banyak bab dari kehidupannya yang diceritakan dan diantaranya pasti akan ada yang relate dengan keadaan kita saat ini. Dengan total 45 bab yang diantaranya berjudul Saat Usiamu 25 Nanti, Bu, aku gagal masuk universitas negeri. Apa perlunya belajar di sekolah kalau ujung-ujungnya? Sampai bab terakhir yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Salah satu bab yang aku rasa akan relate dengan keadaan kebanyakan dari kita, yakni berjudul Pengen Cepat-Cepat Lulus Aja. Bab ini akan relate untuk kita, para mahasiswa baru yang mungkin masih senantiasa beradaptasi dengan tugas yang berlipat-lipat jauh lebih banyak saat masih di bangku sekolah. Belum lagi, tiba-tiba kita harus menghadapi semuanya sendirian, karena menjadi anak rantau yang dulu mungkin ditunggu-tunggu ternyata nggak seindah itu. Uang bulanan habis, homesick, dan banyak cobaan lainnya yang membuat kita rasanya ingin cepat-cepat lulus saja. Saat SMA, rasanya ingin cepat-cepat bebas, merantau jauh ke luar kota, kuliah ataupun kerja. Setelah merantau dan jadi mahasiswa atau jadi pegawai barangkali, kita malah ingin pulang setiap hari. Yang mahasiswa ingin segera lulus dan bekerja, yang bekerja ingin segera menikah saja. Yang menikah dan sudah bergelut dengan berbagai drama rumah tangga, akhirnya berkata ingin mati saja. Itulah kehidupan. Padahal, sebaiknya kita mengetahui bahwa setiap fase hidup membawa dramanya sendiri. Iya, ini melelahkan. Rasanya lebih baik tidak lanjut hidup. Tetapi, bukankah kita sudah sok tahu selama ini? Lalu kita berpikir mati adalah jawaban yang paling sesuai untuk kita. Mungkin jawabannya bukan berada di ingin cepat-cepat lulus, ingin cepat-cepat nikah, ingin cepat-cepat itu. Tetapi jawabannya adalah menerima apapun yang kita jalani saat ini. Maksudku, kita bisa apa lagi sih? Dengan penggunaan bahasa yang tidak berat, mudah dipahami, dan santai,
buku ini akan memberi kesan seperti kita sedang mengobrol dan mendengarkan kisah hidup seseorang dengan sangat runtut. Kita akan merasa dipeluk karena merasa, wah ternyata aku tidak sendirian. Akan selalu ada mereka yang juga merasakan hal yang kita rasakan. Dengan jumlah halaman per babnya yang tidak terlalu banyak, kita tidak akan merasa bosan, malah akan terdorong untuk ingin terus membaca lembar-lembar halaman selanjutnya. Atau bisa dibilang buku ini sangat direkomendasikan untuk kamu yang tengah mencari buku yang bisa habis dibaca dalam sekali duduk. Namun, sebagaimana kesempurnaan hanya milik Allah, buku ini juga tidaklah sempurna. Banyak bab yang disajikan tentu tidak akan semuanya terasa relate dengan kehidupan kita. Atau terkadang saat membaca bab tertentu, kita akan merasa, tapi keadaanku tidak begini. Seperti dalam bab yang berjudul Tekanan Anak Pertama. Saya pribadi sebagai anak kedua merasa tidak relate dengan pembahasannya dan juga memiliki sudut pandang yang berbeda dengan isi dari bab ini. Namun, mengesampingkan semua itu, buku ini tetaplah sangat direkomendasikan untuk kamu yang merasa orang lain telah menemukan peran duniawinya, sedangkan kamu masih duduk termenung memikirkan masa depan yang gak tahu mau jadi apa. Untuk kamu yang telah menerima banyak penolakan dan sedang berdamai dengan semua itu. Dan untuk kamu yang gak tahu mau jadi apa, buku ini akan sangat bersahabat untuk dibaca. Akhir kata, Alfi Syahrin mengatakan, kita mungkin belum jadi apa-apa di dunia ini. Namun, mudah-mudahan di akhirat kelak kita jadi apa-apa. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.